melecehkan adzan lagi, menistakan adzan lagi nih kalau gini namanya nih. Delik aduannya ada ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, huk, kan gitu. Ikuti jejak Roy Suryo, Gus Nur akhirnya dilaporkan ke polisi. Yang lain ditulis oleh X Hardi dari suword.com. Sugi Nur Raharja atau yang akrab disapa Gus Nur resmi dipolisikan atas dugaan penistaan agama. Dia dilaporkan oleh Brigade Muslim Indonesia atau BMI ke Polda Sulsel sebagai putut menirukan suara azan dengan gonggongan anjing. Kalau pembaca menonton video yang beredar, pasti paham maksudnya video tersebut. Dia maksudnya ingin membalas, mengkritik, menyindir Gus Yakut soal pengeras suara. Tapi yang dia lakukan malah mencampurkan suara azan dengan gonggongan. Ini benar-benar blunder parah sih. Begitu kalau sudah emosional akut, langsung gas penuh tanpa rem. Jadinya kena masalah lagi deh. Padahal ada cara yang lebih baik dan elegan dalam mengkritik keras. Sudah tahu masalah agama itu sensitif, malah bikin blunder parah. Menurut saya, apa yang dilakukan Gus Nur ini jauh lebih parah dari apa kasus Roy Suryo yang juga sudah dilaporkan. Kalau Roy Suryo bisa mengelak, maka Gus Nur sudah terjepit dan sulit lolos. Buktinya terlalu kentara. Ketua BMI Muhammad Zulkifli secara resmi melaporkan Gus Nur setelah sebelumnya diketahui videonya menirukan azan dengan mengikuti suara gonggongan anjing viral di media sosial. Menurut Zulkifli, hal itu merupakan bentuk penistaan agama sehingga dirinya melaporkan Gus Nur ke Mapolda Sulsel pada Senin kemarin. Saya mengambil langkah ini karena saya telah berusaha memperingatkan pihak Gus Nur melalui chat DM dan chat WA kepada pihak Gus Nur, yakni melalui Gus Nur 13 Official, kata Zulkifli. Jadi ya kita buatkan saja laporan resminya. Intinya, saya berharap masyarakat lebih berhati-hati dalam menyikapi persoalan ini dan tidak terpicu dengan informasi hoaks yang dapat menggiring kita membuat ujaran kebencian lain, katanya. Saya rasa tidak ada larangan untuk melakukan kritik kepada pihak manapun, tetapi jangan dengan cara yang kebablasan. Jangan kebencian membutakan hati sehingga apa yang kita lakukan justru akan menghancurkan diri sendiri. Jadi masalah ini kita serahkan semua ke aparat, biar kasusnya terang benderang, katanya lagi. Setuju, biar adil. Laporkan saja semuanya, biar masyarakat mengetahui kebenarannya, bukan dari pemelintiran informasi yang disebarkan di media sosial. Kalau Yakut dilaporkan, maka emak-emak yang sempat demo Yakut dan menghinanya dengan gambar anjing juga wajib dilaporkan, karena sudah melakukan penghinaan terhadap pejabat negara. Selain itu, Gus Nur juga layak dilaporkan karena video di atas. Roy Suryo juga sudah dilaporkan oleh LBH Pusat GP Ansor karena dugaan pencemaran nama baik. Ada satu lagi orang yang mengancam Yakut dengan samurai. Di video yang beredar, dia memegang samurai dengan gagang berwarna merah dan putih. Bapak Yakut, tolong jangan usik agama kami. Kalau Bapak terus mengusik agama kami... Jeda sesaat, kemudian menarik samurai dengan tangan kiri. Samurainya tersebut tidak sampai lepas dari sarungnya. Kemudian, dia memasukkannya dengan keras hingga suara berdentang. Dia melakukan ini 2 kali tanpa kata-kata sambil menatap ke arah kamera. Orang ini juga harus dilaporkan karena sudah masuk dalam ranah mengancam dan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan. Kabarnya, akun orang ini sudah ditutup dan dijadikan private. Mungkin menggigil ketakutan, atau mungkin meriang masuk angin. Dari sini kita bisa lihat siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang tidak punya niat menghina agama, dan siapa yang berniat menggunakan agama untuk membuat kegaduhan. Hanya dengan beginilah semuanya bisa terang benderang, meskipun ada kelompok yang mulai tidak sabar untuk berdemo untuk menekan pemerintah. Seperti yang pernah saya katakan, sejak ucapan Yakut ini dipelintir dan disalahartikan, banyak topeng-topeng palsu yang terlepas dan memperlihatkan wajah-wajah asli yang punya niat tidak baik. Ternyata banyak sekali. Dari sini bisa dianggap kalau ada kepentingan politik yang menyusup ke dalam polemik ini. Semakin besar kepentingan tersebut, semakin membara sebuah polemik karena terus dibakar dan disiram bensin. Ini tidak boleh dibiarkan lagi, cukup Ahok yang jadi korban pertama dan terakhir. Siapapun yang mencoba menduplikasi polemik ini harus dilawan, karena semakin mereka dibiarkan merajalela, mereka akan semakin ngelunjak. Bagaimana menurut Anda? Dan Menteri Agama yang melukai hati
kami masyarakat Minangkabau ini menyamakan tentang suara pemilihan pembuangan anjing itu, ini telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Bapak Presiden. Haramkan Gus Yakut, kena gempa, dibantu malah usir Bu Risma. Dasar melin kundang. Ditulis oleh Manuel dari suar.com. Kisah malin kundang ternyata benar-benar ada. Bukannya warga lokal belajar dari kisah malin kundang yang durhaka sama Ibu Pertiwi untuk ditolak dan belajar agar tidak jadi seperti malin kundang, warga malah jadi malin kundang dan akhirnya kena karma. Warga Sumatera Barat ini memang kebanyakan pendukung si pecundang Pilpres 2 kali Prabowo. Tapi seharusnya mereka ini sadar dan mulai move on. Bukan malah menyimpan dendam sama Jokowi dan dilampiaskan kepada Menteri Agama dan Menteri Sosial. Prabowo sudah kalah, begini kisahnya. Awalnya dimulai dari reaksi Ketua Umum LKAAM Sumbar yang mengatakan bahwa Menteri Agama haram datang menginjak tanah Minang, yang adalah bagian dari NKRI yang patut diperhatikan oleh seluruh jajaran eksekutif, baik dari Jokowi maupun menteri-menterinya. Reaksi Ketua Umum LKAAM dilontarkan sebab mereka mungkin kemakan sama hoaks Roy Suryo yang sebentar lagi dipotakin di penjara gara-gara fitnah Gus Yakut, menyamakan kebisingan tua masjid bikinan pastor Katolik dengan gonggongan anjing. Si ketumbar kumis mirip Charlie Chaplin ini ngegas dan kena gas lighting dari si Roy Suryo, si juragan panci yang diduga melakukan telepanci di Kementerian Pemuda dan Olahraga waktu dia dilengsarkan. Ketum ini mengharamkan orang. Yang berhak mengharamkan sesama manusia itu siapa sih? Tidak ada. Tapi kesombongan dari ketum LKAAM ini langsung dibungkam dengan gempa. Gempa di Pasaman Sumbar 3 hari berselang ketum LKAAM mengharamkan kakinya Gus Yakut yang akrab dipanggil Gusman ini terjadi dengan kejam. Belasan orang kehilangan nyawanya, arena rumah runtuh. Gempanya keras dan mengguncang Sumatera Barat. Tapi Gusman ini gak dendaman, gak kayak pendukung Prabowo yang dendam banget sama Jokowi, entah karena alasan apa. Tanpa alasan bisa sampai bikin hoaks Ratna Sarumpait. Tapi kembali ke fokus permasalahan bahwa Gusman ini bantu. Gusman kucurkan miliaran rupiah untuk membantu orang-orang di Sumatera Barat. Orang-orang garda terdepan dari barisan Sebaguna Ansor Banser NU diturunkan ke Sumatera Barat, menolong para korban gempa, baik menolong secara kekuatan fisik maupun menolong secara sosial. Kementerian Sosial pun turun tangan langsung ke lokasi gempa Sumatera Barat di daerah Pasaman. Ibu Tri Risma hari ini pun datang langsung dengan sigap ke lokasi gempa untuk memantau situasi agar bisa melakukan pemetaan dalam efektivitas maupun efisiensi kerja kementerian.